Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ken, Iya kak, kali ini kita mau berkisah Ken. kisah lagi. Iya, kita nggak bosan-bosan selalu berkisah ya. Kisah apa kak? Nanti kita akan berkisah 3 orang musafir yang terjebak di dalam gua. Dalam gua, gua kelelawar. Bukan gua kelelawar. Teman-teman semuanya, ketika itu teman-teman ada 3 orang musafir. Musafir? Iya. Musafir apa kak? Musafir itu adalah orang yang berpergian jauh gitu kan. Safar. Safar. Safarudin. Bukan Safarudin. Kemudian teman-teman, ketika itu mereka kemalaman. 3 orang pemuda itu kemalaman dan akhirnya mereka terpaksa menginap di dalam goa. Dan mereka memasuki goa, Gelap. iya pasti gelap, malam-malam Ken. Iya tuh kak. Dan tiba-tiba teman-teman, di bukit tersebut ada reruntuhan Ken, ada longsor. Longsor. Kemudian Ken, ada batu besar. Batu besar. Batu tersebut menutupi mulut goa. Kok bisa kak? Kemudian 3 orang pemuda tersebut terjebak di dalam goa. Terjebak. Salah satu dari mereka, "Wahai kawan-kawan, sepertinya kita terjebak di dalam goa ini. Kawan-kawan semuanya, ayo kita dorong batu besar ini biar nanti kita bisa keluar dari goa." Teman-teman semuanya, 3 orang tersebut dia berusaha mendorong batu itu. Didorongnya, Didorong. didorong, Dorong mobil. bukan mobil, batu besar. Oh batu. Setelah mereka mendorong, Ken, Iya. batu besar itu sangat kuat. Kuat. Sekuat kawat. Bukan, maksudnya tidak bisa didorong gitu Ken. Ya nggak bisa kak. Ya iya, nggak bisa didorong kan kuat. Kata salah satu dari mereka, "Teman-teman semuanya, sepertinya tidak ada yang bisa menolong kita di dalam goa ini kecuali jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menyebutkan amalan-amalan terbaik kita." Teman-teman semuanya, mereka sepakat berunding. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, "Aku sesungguhnya mempunyai seorang ayah dan ibu yang sudah sangat tua, dan setiap hari aku tidak pernah absen untuk memberikan susu kepada mereka. Suatu ketika aku mencari kayu bakar di tempat yang sangat jauh. Kemudian ketika aku pulang ke rumah, aku langsung memerah susu dan aku memberinya untuk ayah dan ibuku. Suatu ketika ayah dan ibuku sudah tertidur lelap. Tertidur. Kemudian aku menunggu ibu dan ayahku sampai mereka terbangun, sedangkan susu yang ada di gelas masih ada di genggaman tanganku. Dan akhirnya ketika itu mereka terbangun dan aku menyodorkan susu tersebut untuk ayah dan ibuku, dan mereka meminumnya. Ya Allah, jika memang amalan tersebut Engkau terima dan mengharap ridho-Mu, maka singkirkanlah batu tersebut di dalam goa ini ya Allah." Itulah teman-teman salah satu doa anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian teman-teman, batu besar yang menutupi goa tersebut dia membuka sedikit. Tetapi teman-teman, mereka tidak bisa melewati batu tersebut karena lubangnya sangat kecil. Kemudian salah satu dari mereka pun, yang kedua, bercerita, "Dulu aku mempunyai sepupu, dia adalah anak pamanku. Kemudian aku sangat mencintainya, tetapi cintaku ditolak." Ditolak. Cintanya ditolak. Kalau ditolak, sejadah bertindak di sepertiga malam. Ketika itu teman-teman, dia ditolak cintanya oleh sepupunya tersebut. Kemudian selang beberapa waktu Ken, si perempuan tersebut mendatangi laki-laki itu. Dia membutuhkan uang 120 dinar. Aku pun memberinya, kemudian dengan satu syarat. Syaratnya apa kak? Syaratnya yaitu kamu harus melakukan hal yang buruk bersamaku. Gitu kak. Kemudian teman-teman, ajakan tersebut diterima oleh perempuan yang dia cintai. Kemudian si perempuan pun dengan terpaksa mengiyahkan permintaan laki-laki itu. Padahal itu sepupunya Ken. Sapu. Bukan sapu, sepupu. Oh sepupu. Kemudian
ketika hendak melakukan hal yang buruk tersebut, si perempuan itu mengatakan kepada si laki-laki yang di dalam gua tersebut, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau takut kepada Allah? Bertakwalah kepada Allah." Kemudian teman-teman, setelah mendengar itu, laki-laki tersebut dia langsung berdiri, kemudian dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan wanita tersebut dan meninggalkan uang 120 dinar tersebut. Dia meninggalkan jauh-jauh. Dia berdoa, "Ya Allah, jika memang ini adalah amalan terbaikku, karena aku telah meninggalkan hal-hal yang dibencimu, maka bukalah mulut gua ini dari batu besar tersebut, ya Allah." Kemudian teman-teman, batu tersebut dia bergeser teman-teman. Tetapi mereka mencoba keluar, tetapi tidak bisa teman-teman. Tidak bisa. Masih belum bisa, Ken. Kenapa, Kak? Kan masih sempit. Sempit. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, dia bercerita, "Sesungguhnya aku dahulu mempunyai karyawan." Karyawan? Dia katanya mempunyai karyawan, Ken. Oh gitu, Kak. "Aku mempunyai karyawan, kemudian aku sudah menggaji semuanya, menggaji karyawan-karyawanku, tetapi ada satu karyawanku yang belum digaji. Dia pergi entah kemana." Kemana, Kak? Nggak tahu kemana, dengerin dulu ceritanya. Dia pergi, kemudian dia meninggalkan tempatku. Dari situ, uang karyawan tersebut aku kembangkan uangnya menjadi bisnis. Aku membeli sapi, membeli ternak, aku membeli kambing. Kemudian kambing itu semakin banyak. Kemudian setelah itu aku membeli sapi pun semakin banyak. Dan aku membeli unta pun semakin banyak. Setelah beberapa tahun, kemudian karyawan yang pulang tersebut, dia datang lagi dan menemuiku. Kata karyawan itu, "Wahai Tuan, ada apa?" Di mana gajiku yang dulu? Aku mau mengambil uangku." "Wahai Fulan, lihatlah itu kambing, sapi, unta, dan semuanya ternak yang digembalakan itu adalah milikmu." "Wahai Tuan, apakah engkau bercanda?" "Aku tidak bercanda. Ini adalah milikmu. Dulu uang yang menjadi hakmu atau gajimu aku kembangkan membeli ternak-ternak dan inilah hasilnya." Kemudian teman-teman, si mantan karyawan tersebut dia mengambilnya tanpa sedikit pun yang disisakan. Saking bahagianya dia terus membawanya. Kemudian dia berdoa, "Wahai Allah, ya Allah, jika memang ini adalah amalan terbaikku, maka bukalah mulut gua ini dari batu besar tersebut." Kemudian teman-teman, batu besar tersebut dia mulai bergeser. Kemudian teman-teman, batu besar itu menggeser dari mulut gua itu. Dan mereka bertiga akhirnya bisa keluar. Akhirnya bisa keluar dan mereka bersyukur kepada Allah. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan ini." Mereka bersyukur kepada Allah. Nah, itulah kan hikmah dari amal-amal terbaik. Amal-amal terbaik? Jadi teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama selalu melakukan amal-amal terbaik kita. Biar nanti ketika kita susah, kita boleh berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal terbaik kita. Dan insya Allah, Allah akan mudahkan. Nah Ken, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut apa, Kak? Yang pertama ialah berbakti kepada orang tua adalah salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari musibah. Musibah? Bukan musibah ya, musibah. Musibah. Dari musibah kan. Kemudian menjauhi hal-hal yang haram seperti bermaksiat yang menjauhkan diri kita atau yang menyelamatkan diri kita dari mara bahaya kan. Oh gitu, Kak. Yang ketiga tadi itu kita harus berbuat adil. Nah teman-teman semuanya, semoga kisah tersebut menjadi pelajaran buat kita dan semoga ada hikmahnya. Kurang dan lebihnya Kak Sukma mohon maaf. Tentunya kekurangan dari Kak Sukma ya kan ya. Dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kak Sukma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.